Halo semua, kami dari podcast 5 menit akan membahas terkait stres akademis bersama Ketua OSIS dari OSIS SMA Negeri 10 Denpasar. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dulu seperti kata-kata tak kenal maka tak tahu. Perkenalkan, saya Cede, Saya Prabu. Saya Rama. di sini ya bersama narasumber. Saya Ketut Pramila Ayu. Kami akan bahas mengenai terkait hal-hal yang terkait dengan stres akademis. Seperti yang kalian tahu, stres akademis itu sering terjadi di kalangan remaja karena para remaja atau anak-anak sekolahan karena mereka pasti sering sekali merasa stres dengan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Dan di sini kami juga akan menanya beberapa hal dari pengalaman kami terkait stres akademis. Sebelumnya, apakah kakak pernah mengalami stres akademis? Yang pasti sebagai seorang pelajar, saya pernah mengalami stres akademis, walaupun tidak sering dan hanya beberapa saat saja. Contohnya seperti apa sih kak? Jadi yang pertama biasanya stres akademis itu kalau di saya terjadi karena adanya ekspektasi tinggi terhadap nilai akademis saya. Lalu biasanya terjadi karena tidak ada yang membantu saat saya mengerjakan tugas. Nah, yang akan terjadi pada diri saya itu yaitu yang pasti merasa gelisah, sedih, lalu sakit kepala, dan juga pola makan dan pola tidur saya tidak bagus. Terus kalau menurut kakak tuh stres akademis itu apa sih kak? Kalau menurut saya, stres akademis itu adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami sebuah tekanan atau tuntutan psikologis dari akademis yang harus dihadapi oleh siswa dan siswi, tetapi siswa dan siswi tersebut tidak dapat menghadapi masalah. Lalu hal tersebut akan menyebabkan masalah dari psikologis, kesehatan fisik, dan juga gangguan dalam fokus belajar. Kak, sekali kakak itu pernah sih ngalamin stres akademis? Kalau dari yang saya lihat, mungkin tidak semua menimbulkan stres akademisnya di sekolah, tetapi kalau teman-teman dekat saya yang pastinya juga mengalami stres akademis, apalagi di saat dia tidak mengerti tentang suatu pelajaran yang sedang dijelaskan. Oh iya kak. Kan Baik, kalau dari pengalaman kakak, apa saja stres akademis yang kakak alami? Kalau dari saya, yang seperti saya bilang tadi itu karena adanya ekspektasi tinggi terhadap nilai saya, dan juga biasanya karena jika ada tugas yang tidak saya mengerti dan tidak ada yang bisa saya minta tolong, mungkin di internet tidak membantu, teman-teman saya juga tidak bisa membantu saya seperti itu. Kalau stres akademis, apa yang bisa dipelajari dari pengalaman kakak? Kalau yang bisa dipelajari dari stres akademis yang saya alami ini, yang pasti kita sebagai anak remaja bahwa penting sekali untuk belajar mengontrol diri dan juga mengendalikan emosional kita. Dan hal ini tidak hanya bisa berguna untuk di masalah akademis saja, tapi juga bisa kita gunakan untuk di berbagai macam masalah. Kenapa hal tersebut penting? Karena jika kita bisa mengendalikan diri kita dan juga emosional kita, hal tersebut akan membantu kita untuk menghindari dampak dari masalah yang sedang kita alami secara berkelanjutan atau dalam waktu yang lama. Baik kak, menurut kakak bagaimana cara mengatasi stres akademis? Oke, cara menghadapi cara supaya stres akademis itu tidak berlangsung lama. Yang pertama, yang pasti itu menghindari sumber dari apa yang membuat kita stres. Lalu yang kedua, yang pastinya melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan positif yang bisa membuat diri kita merasa lebih baik atau bisa membuat diri kita menjadi lebih senang, seperti olahraga atau mendengarkan musik, bernyanyi, memasak, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita bisa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, karena itu juga menurut saya sangat berpengaruh, dan juga istirahat yang cukup, pola tidur diatur seperti itu. Oh iya kak. Apakah yang ada pertanyaan lagi? Baik kak, dari pengalaman yang kakak alami,
apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua tentang stres akademis? Oke, kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan kepada para penonton. Yang pertama, yang pasti sangat penting untuk mencintai diri kalian sendiri atau love yourself. Nah, hal itu sangat bermakna dalam sekali. Tapi hal ini penting untuk di beberapa saat untuk mementingkan kesenangan diri kalian. Nah, supaya kesenangan diri kalian itu bisa membantu kalian dari masalah yang sedang kalian hadapi. Dan juga perlu diingat bahwa masalah itu pasti akan berlalu, walaupun berat, jika dijalani pasti kalian semua bisa melalui. Itu saja. Nah, saya ingin tanya satu hal lagi. Apa sih motivasi kakak untuk siswa-siswi yang atau sering mengalami stres akademis? Pasti masalah jika kalian ingin mengeluh, tidak masalah jika kalian ingin bercerita, karena kita juga memiliki perasaan, kita juga berhak untuk mengeluarkan atau memberitahu apa isi hati kita yang sedang kita alami. Oh, terima kasih ya kak telah mau menjawab pertanyaan dari kami mengenai stres akademis. Mohon maaf menunggu waktunya ya. Oke, terima kasih. Kami tutup podcast ini.